Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat rekan guru semuanya, alhamdulillah kita di sini masih bisa berkumpul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Semoga kita diberikan syafaat darinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf Ibu Kepala dan rekan guru semuanya, pada hari ini saya akan memaparkan atau diseminasi tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Dari awal saya mengikuti CGP dari modul 1.1, 1.2 sampai 1.4 dan 1.3 sampai 1.4. Di sini alhamdulillah hampir 1 bulan saya mengikuti CGP. Saya akan berefleksi dari modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan, bahwa pendidikan itu sebagai guru itu harus bisa menuntun murid, menuntun siswa. Dari tadinya kita murid harus berfokus kepada kita, sekarang pendidikan dirubah menjadi kita harus berfokus kepada murid. Itu di modul 1.1. Dan di modul 1.2 saya belajar tentang peran guru penggerak. Yang saya pelajari dan masih saya terapkan yaitu berkolaborasi. Contohnya saya berkolaborasi dengan teman-teman, saya berkolaborasi dengan ibu kepala, dan saya juga berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Pada modul 1.3 itu kemarin kita sudah melaksanakan prakarsa perubahan. Yang kemarin kita ada seperti ini, diskusi prakarsa perubahan itu di modul 1.3, yaitu membahas tentang visi sekolah. Dan sekarang alhamdulillah kita bertemu kembali dengan membahas tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya di sini akan menyebarkan pemahaman yang telah saya pelajari di modul LMS dan pengalaman penerapan budaya positif yang kemarin sudah saya lakukan dengan kelas 4. Selamat datang para guru hebat. Kita semua ini merupakan guru-guru hebat. Kenapa? Karena kita mencetuskan anak-anak bangsa yang berkualitas. Itu mari belajar bersama dan berkolaborasi demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sekolah kita SDN Cibulus 1 tercinta. Kita sebagai guru harus berkolaborasi. Contohnya dengan ibu kepala sekolah, dengan masyarakat, dengan orang tua, dan dengan siswa. Selanjutnya yaitu budaya positif. Nah, sekarang kita masuk ke materi budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tujuan budaya positif yaitu menumbuhkan motivasi. Motivasi ini yaitu motivasi dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin diri, berbudi pekerti luhur, serta akhlak mulia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ada yang tahu profil pelajar Pancasila ada berapa? Yang pertama apa? Yang pertama, kemarin kita sudah membahas tentang profil pelajar Pancasila. Betul, ada 6. Tapi yang pertama coba, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu harus hafal para guru. Soalnya kita sudah memasuki kurikulum merdeka. Yang kedua,
Yang masih ingat? Gotong royong bisa. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, udah. Hah? Kreatif dan bernalar kritis. Itulah 6 dimensi. Hah? Iya, mandiri sudah. Itulah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kita harus bisa memahami kepada belajar merdeka ya. Kita sebagai guru harus bisa belajar 6 dimensi tersebut. Dan alhamdulillah SD kita sudah hampir menjalankan semua profil Pancasila. Di sini saya akan menerangkan atau saya akan memaparkan berbagai pengalaman dari modul 1.4, yaitu konsep utama modul budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu? Identitas peradaban, Bu. Identitas peradaban, sikap-sikap yang baik untuk murid, baik untuk murid maupun untuk guru. Khususnya yaitu kita sebagai guru terhadap murid itu harus seperti apa? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas. Nah, paling dari semua ini Bapak Guru hampir tahu dengan namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan yang 6 ini jarang semuanya tahu. Dan yang tahu adalah yang nomor 7. Nanti kita bahas secara bersama. Yang pertama dulu yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang tadi sudah kita bahas itu profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6. Ada 6 yang profil pelajar Pancasila itu. Kita tidak sadar bahwa kita juga pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Contoh, saya juga baru tahu pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya, ada anak yang suka mendengarkan audiovisual. Ada anak yang suka gambar. Ada anak yang suka video. Dan ada anak yang suka semuanya, visual, audiovisual, sama video ada kan. Tetapi kebanyakan anak itu yang sukanya video. Ternyata video itu ada audionya, ada gambarnya, dan ada juga videonya. Soalnya kenapa? Soalnya siswa itu jenuh gitu. Tetapi kita pembelajaran itu tidak menyadari bahwa kita itu pernah belajar dengan menggunakan berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan bakat dan minat siswa. Bakat dan minat siswa. Soalnya kalau siswa baru masuk sekolah pas kemarin tuh ada yang namanya ujian asesmen diagnostik. Apa sih hobinya? Apa sih pengalamannya? Terus orang tuanya seperti apakah pembelajaran yang diinginkan? Nanti kita bahas di sini. Pembelajaran berdiferensiasi itu kita bisa terapkan menggunakan alat-alat media metode dan pembelajaran yang lainnya. Contohnya saya di sini menggunakan proyektor. Nah, di sini kira-kira Bapak dan Ibu guru senang berceramah atau senang melihat video? Pasti kebanyakan melihat video. Begitupun dengan anak. Kenapa? Karena hanya diceramahin itu
masuk di telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Kadang-kadang lupa, tapi dengan belajar berdiferensiasi, contohnya kita memisahkan ini yang suka gambar, ini yang suka video, ini yang suka suara. Tetapi dengan penelitian, kebanyakan itu dengan video, dia melihat bahwa gambar setelah ini pasti ini, setelah ini pasti ini, jadi teringat di pikirannya. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, disiplina, yang artinya belajar. Saya baru tahu bahwa disiplin itu ternyata artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kita sebagai guru harus punya disiplin. Sebelum siswa, kita dulu yang harus berdisiplin positif. Nanti siswa-siswa kita tuntun bahwa itu tidak baik gitu. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya, motivasi intrinsik itu muncul dari diri sendiri. Misalkan ada minat siswa itu menyanyi. Nah, kita di sini sebagai guru coba satu-satu bagian seni budaya misalkan. Oh, itu ada minat siswa untuk bernyanyi. Kira-kira hobinya apa? Nyanyi. Itu ada minat dari dirinya sendiri. Beda dengan ekstrinsik. Ekstrinsik itu kita yang mendorong. So, dan seorang teh bisa bakat tapi alimen. Tah, eta merupakan ekstrinsik. Jadi ada dorongan dari kita. Terus, sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, pujian maupun hukuman. Nah, disiplin positif di sini, siswa ingin disiplin tetapi tanpa ada sogokan. Contohnya, sok buat disiplin, kamu terdisiplin, mau disiplin sok bapak dipasih akhir. Jadi itu mah ekstrinsiknya keluar gitu, orang ada dorongan, tapi tidak secara intrinsik. Terus ancaman, namun sorangan terdisiplin, bapak dihukum. Nah itu semua model ancaman. Kalau pujian bisa dengan kata-kata, tepuk tangan dan lain sebagainya. Kalau maupun hukuman itu hampir sama dengan ancaman. Itu kalau ancaman itu hanya keluar dari verbal atau ucapan. Kalau hukuman itu secara fisik ya. Nah, seperti itu dalam disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia. Kita juga mempunyai motivasi, tetapi motivasi kita itu motivasi yang baik-baik untuk menuju yang lebih baik. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Lamun kuring teu melakukan eta kumaha gitu ta. Eta eksternal dari luar gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, apabila saya melakukan tersebut, kira-kira apa sih yang akan saya dapatkan dalam motivasi perilaku manusia? Nah, ini pertanyaan dalam motivasi eksternal. Jadi ada yang ditujunya itu yaitu penghargaan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan menjadi orang seperti apa? Bila saya melakukannya. Eta dari diri sendiri.
kalau saya begini itu tidak baik. Nah, itu dari diri sendiri gitu. Tidak saya akan berperilaku baik supaya ada penghargaan dari ibu kepala atau ada dari penghargaan ibu kelas. Nah, itu dari ekstrinsik. Kalau intrinsik itu ada dari dorongan dari diri sendiri. Itu. Selanjutnya itu konsep disiplin yang berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Di sini ada hukuman. Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Pasti di mana-mana hukuman tidak terencana pasti terencana secara tiba-tiba atau spontan. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, berupa hukuman fisik atau psikis. Di mana-mana hukuman pasti ada secara fisik atau verbal yang keras terhadap murid. Contoh hukuman kita kemarin melaksanakan atau ada siswa yang terlambat. Kan tiba-tiba, kunaon terlambat, kenapa terlambat? Nah itu, terus murid tidak tahu apa-apa. Si dina pikiran, naon yang kurang bakal dilakukan, pasti dihukum. Pasti loncatnya ke dihukum. Itu secara spontan kan. Terus yang kedua, konsekuensi terencana disepakati sesuai aturan. Konsekuensi itu merupakan aturan yang sudah ada. Misalkan yang sudah ada di sekolah merupakan tata tertib. Kalau dulu tata tertib, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena ada aturan yang tidak disepakati dari awalnya gitu. Kalau tidak nyaman itu salah murid. Kalau apabila terlambat atau tidak mengerjakan tugas itu emang salah murid. Tetapi bagaimana kita mendorong murid atau menuntun murid gitu ke depan yang lebih baik. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memantau, mengawasi. Sikap guru harus memantau, harus mengawasi. Pasti guru-guru kelas itu tahu murid-muridnya seperti apa, itu pasti tahu. Itu disebut dengan konsekuensi aturan. Yang ketiga, restitusi. Nah, di sini saya membahas restitusi yang kemarin hampir jam kolaborasinya sangat lama dalam pemahaman restitusi. Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi memperbaiki kesalahan itu timbul dari diri sendiri. Jangan ada pakuan dari luar atau dari guru gitu. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, kita sebagai guru itu harus adanya kolaborasi dengan siswa. Nah, kenapa terlambat? Saya tadi udah menyuci piring dulu. Kamu tahu nggak masuk jam berapa? Tahu Pak, jam berapa? Jam 7. Terus kamu tahu nggak konsekuensinya apabila terlambat? Iya Pak, tahu. Kenapa? Nah, itu guru harus bisa menuntun. Nanti kita bahas lagi ada di sistem manajer, guru sebagai manajer. Kita harus belajar tentang restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang pertama, pasti manusia itu mempunyai kebutuhan dasar lah. Semuanya pasti mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini ada bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan. Itu sama dengan hak dan kewajiban kita ya sebagai warga negara. Itu ada di peraturan perundang-undangan. Terus rumah, kita harus mempunyai rumah yang layak. Itu merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia. Kalau kita tidak mempunyai tempat tinggal, itu kebutuhan manusianya tidak memiliki kebutuhan dasar. Yang ketiga, makanan. Ya pasti kalau kita tidak makan ya pasti pupus, mati gitu, meninggal. Nah,
Yang kedua, yaitu ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk diterima, dipedulikan. Siswa itu ingin oleh gurunya dipedulikan, ibu bapak. Misalkan ada siswa yang tidak membawa makanan. Nah, gimana kita sebagai guru kepada siswa? Nah, itu ada rasa ingin dipedulikan dulu sudah. Saya orang tuanya pagi-pagi berangkat ke sawah. Nah, kita harus inisiatif, harus peduli. Dia itu ingin diperhatikan oleh guru. Nanti kita kolaborasi dengan orang tua. Terus yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan dianggap diakui. Yang ketiga itu penguasaan. Dia berani berbuat. Jadi berkuasa di kelas itu, mengambil makanan. Nah, Wang sudah mulai wanin ka urang mah, itu disebut dengan penguasaan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan untuk mandiri memilih pilihan. Itu kebebasan kita, itu bebas memilih apapun yang kita inginkan. Tetapi kita harus bisa mengontrol ke disiplin yang positif. Yang terakhir itu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, misalkan bermain. Kita juga sebagai guru ingin merasakan bermain. Jangan bekerja terus, tapi kita juga ingin merasa rasanya bermain. Karena itu bermain itu pas waktu kecil ya. Kita juga sudah dewasa ingin rasanya gimana sih bermain. Yang kelima, ada posisi kontrol guru. Nah, kita di sini diskusi berbagi pengalaman. Pasti ibu bapak itu pengalamannya sudah banyak dibandingkan dengan saya. Di sini saya bukan secara menggurui, tapi kita di sini itu berkolaborasi ya. Yaitu yang pertama ada penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Di sini pasti semuanya kita sudah merasakan. Pasti sudah merasakan. Jujur saja, saya sebagai guru dari awal sampai sekarang, hampir semuanya ini sudah saya sudah saya alami gitu. Yang kebanyakan di sini yang sudah saya alami yang ini penghukum, kunaon penghukum. Contoh, kemarin pada waktu pramuka ada yang salah dalam konsentrasi atau dalam permainan. Yang salah ke sini, ke depan semua. Kunaon salah? Saya tidak salah dalam melakukan konsentrasi. So erek naon? Ujung-ujungna push out. Nah, itu merupakan penghukum. Tetapi penghukum di sini saya tidak melakukan dengan secara verbal yang sangat keras. Itu hanya fisik siswa saja. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu lelei kasih siswa teh pematahan eta pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada sebagai teman. Pasti sebagai guru kepada siswa itu merasa sebagai teman. Tapi ada hal yang positif dan ada juga hal yang negatif. Yang keempat, pemantau. Apabila siswa itu ada kesalahan tapi tidak secara bertindak, pemantau itu hanya menggunakan data, perhitungan dan lain sebagainya. Semodel kita pas waktu pembagian rapor, Erwin itu anaknya bandel misalkan, suka berkelahi, tetapi dia dalam tugas itu rajin. Nah, itu pemantau itu seperti itu, banyak perhitungan gitu, tetapi tidak secara bertindak, dipanggil ke kita ngobrol secara langsung. Dan yang terakhir itu sebagai manajer. Yang saya harapkan itu kita itu harus sebagai manajer, sebagai pemimpin yang baik. Seperti apa? Apabila ada yang berkelahi, contoh ada yang berkelahi, kita panggil. Siapa yang berkelahi? Pasti ada dua orang ya. Tanya dulu, kenapa
kenapa kamu berkelahi? Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Tahu, itu berkelahi. Itu hal yang baik tidak? Tidak. Kamu tahu nggak aturannya? Tahu. Apakah sudah pernah melakukan keyakinan kelas? Sudah. Apa yang kamu lakukan? Nah, itu hal yang salah. Kita itu harus sebagai manajer. Jadi ditanya dari awal sampai ujung akarnya, gitu. Jangan ada yang berkelahi oleh kita itu langsung dicarikan teh, diampok teh, dimarahi. Tidak seperti itu, karena pendidikan sekarang bukan pendidikan zaman dahulu. Zaman sekarang itu pendidikan karakter. Beda kalau dulu itu pendidikan itu sangat keras. Saya juga masih belajar untuk mendidik secara disiplin positif. Tetapi itu susah gitu, soalnya saya sudah diterapkan dengan cara sebagai penghukum. Ada yang salah, push up. Ada yang salah, kerjakan. Nah, itu yang masih saya lakukan saat ini. Tetapi saya ingin merubah mindset saya, yaitu sebagai ada apa terlambat, ada apa tidak mengerjakan tugas, kamu tahu nggak konsekuensinya? Kalau tidak mengerjakan tugas, ya kamu jangan boleh istirahat, bereskan dulu tugas kamu. Nah, harusnya seperti itu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di sini ada pertanyaan. Penghukum, patuhi aturan sekolah. Pasti sekolah mempunyai peraturan. Lalu berdiri di depan kelas. Nah, apabila ada siswa yang menyalahi aturan, pasti berdiri di depan kelas. Nah, pasti itu sebagai posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kan udah dikasih tahu, tetapi masih melakukan kesalahan terus. Bapak kecewa sama kamu. Nah, bapak kecewa sama kamu gitu. Terus yang ketiga, teman, ayolah bersikap tertib supaya bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi memberikan motivasi, tidak apa-apa bersalah gitu. Yang keempat, pemantau. Peraturannya apa? Nah, jadi peraturan pasti di kelas tahu peraturannya apa. Sekolah punya peraturan, kelas juga punya peraturan. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi, konsekuensi apa? Nah, kalau salah, konsekuensinya apa? Saya tidak boleh istirahat dulu, Pak. Ya, makanya sekarang kerjakan. Kalau sudah, nanti istirahat. Nah, itu konsekuensinya. Kalau menulis belum beres, apa? Karena di kelas ribut terus. Itu konsekuensinya. Yang kelima, sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Tadi ditanya-tanya dari awal sampai ujung dan tahu akar permasalahannya apa dulu. Kita itu harus seperti itu. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita itu semuanya udah kita alami. Cuma kita tidak tahu apa sih yang dimaksud di sini gitu. Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, bila sudah melakukan kesalahan, apa yang harus kamu perbaiki? Misalkan saya akan mengerjakan tugas tepat waktu, Bu. Ya, kalau sudah begitu ya saya apresiasi kamu kedepannya harus lebih baik lagi. Nah, harus seperti itu ya. Lanjut ke ciri khas 5 posisi kontrol. Ciri khasnya ada 5. Yang pertama, penghukum itu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Kamu ini terlambat terus, gitu. Sudah dari mana? Nah, dari tunjuk terus gitu. Sekarang kamu bersihkan halaman sekolah. Itu sebagai penghukum bari polotot. Saya pernah dihukum oleh guru BK, gitu ya. Kamu ini kenapa pas waktu ujian gitu dari buku? Kan kata bapak jangan turun. Sekarang
kamu berdiri di depan tiang bendera. Nah, saya pernah mengalaminya seperti itu. Berarti guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah adalah nada suara melemah, halus, sedih. Bahasa itu merapat pada anak dan lesu. Jadi halus, jadi memberikan motivasi. Nah, itu sebagai pembuat merasa bersalah, tidak sebagai penghukum secara popolotot gitu ya. Yang ketiga, kontrol sebagai teman, ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Pasti kita kalau dekat dengan murid itu akrab, ramah, seakan-akan akrab, ramah, terus merapat kepada murid. Tetapi ada nilai negatifnya. Contohnya, apabila ada siswa yang ingin kita turuti, tapi kita itu tidak bisa menuruti keinginannya. Saya kira Bapak itu teman saya, tetapi ternyata Bapak itu gini. Nah, itu nilai negatifnya. Nanti ujung-ujungnya ada hal yang negatif. Itu. Yang terakhir, menerapkan segitiga restitusi. Yang ini pemantau dulu. Pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Sudah tadi saya sampaikan ya, banyak penghitungan catatan yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, di sini dari tadi hanya melihat, mencatat, memperbandingkan, tetapi tidak memanggil si siswa. Kita apabila ada kesalahan, hanya mencatat saja, hampir habis semua buku gitu, tetapi tidak memanggil siswa. Nah, seperti itu kalau sebagai pemantau. Yang kelima itu menerapkan segitiga restitusi. Kita harus menerapkan segitiga restitusi. Saya juga baru tahu ternyata ada di sini positif dengan menerapkan segitiga restitusi. Kita lanjut ke selanjutnya, nanti ada segitiga restitusi kita bahas. Yang keenam, keyakinan kelas. Nah, saya sebelum belajar sebagai CGP itu tidak tahu apa keyakinan kelas itu, tetapi sudah ada aplikasi Canva dan saya belajar dari bulan aplikasi Canva itu ada yang namanya kesepakatan kelas. Saya di sana belajar menggunakan kesepakatan kelas, tetapi belajar tersebut saya tidak mematuhi aturan. Kenapa? Kesepakatan kelas itu kan harus sepakat dengan seluruh anak, tetapi saya kesepakatan kelas itu dibuat secara sendiri. Ternyata itu bukan namanya kesepakatan kelas, tetapi itu namanya tata tertib atau peraturan, yang dimana namanya kesepakatan kelas kita itu harus sepakat terlebih dahulu. Nanti kalau sudah sepakat, kita jadikan keyakinan kelas. Nah, itu bedanya peraturan dan kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang mau menyimpulkan apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Siapa yang mau menyimpulkan? Apa bedanya? Kan ada yang namanya peraturan kelas, ada yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan mencoba keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Dan sebagaimana tadi Bapak CGP dijelaskan bahwa keyakinan kelas itu adalah merupakan kesepakatan antara guru dengan murid, peraturan yang dibuat sehingga konsekuensi apapun dari kedua belah pihak, baik guru maupun murid, itu pasti harus dilaksanakan. Beda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu dia namanya peraturan tapi hukum sifatnya dalam mengikat, memaksa, sehingga walaupun apapun yang terjadi, kalau sudah jadi peraturan itu sifatnya mengikat, memaksa.
Kalau melanggar itu secara eksternal orang tersebut pasti mendapat hukuman. Tapi kalau kesepakatan kelas itu anak tersebut akan menyadari bahwa oh ini adalah salah. Mengapa? Sudah hasil kesepakatan kita antara guru dan murid sebelum kesepakatan itu tertulis. Biasanya kan peraturan tertulis itu secara konvensi, ada yang tertulis secara konstruksi. Yang konvensi itu adalah perjanjian yang tidak tertulis antara guru dan murid. Akhirnya namun siswa melaksanakan itu berarti salah. Otomatis murid tersebut sudah menyadari, tidak merasa dipaksa atau tidak merasa gimana yang ini dipaksa lah itulah. Tapi kalau peraturan kelas, kadang-kadang anak tidak tahu bahwa itu adalah salah. Mengapa? Anak belum sepenuhnya memahami apalagi kelas bawah. Peraturan terus bisa, tapi dibaca tidak bisa ditafsirkan. Tapi kalau kesempatan kelasan berarti otomatis risiko apapun, konsekuensi apapun pasti anak sudah menyadari oh kita salah, benar-benar kadang lagi gitu. Begitu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang berpendapat lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, kalau keyakinan kelas itu menurut pendapat saya adalah kesepakatan atau peraturan yang dibuat secara bersama. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya anak tidak tahu, tetapi dibuat oleh guru seolah-olah itu harus dipaksa dituruti, harus nurut kepada peraturan guru itu. Iya, terima kasih kepada Pak Wahyu sudah memaparkan. Iya, betul sekali bahwa keyakinan kelas itu kita disepakati secara bersama. Secara bersama itu dengan guru dan siswa. Kemarin saya sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Nah, kita belajar ini ingin seperti apa? Peraturan di kelas itu ingin seperti apa? Nah, kita beri contoh dulu, nanti siswa yang melakukan. Ternyata beragam jenis, beragam kesepakatan kelas. Ada yang ingin permainan, belajar sambil bermain, terus berdoa sebelum belajar, berdoa sesudah pembelajaran, piket sesuai aturan. Nah, itu merupakan kesepakatan kelas. Jadi yang mereka inginkan nanti kalau sudah semua terkumpul, kita rangkum, pilih yang mana yang terbaik dan pilih kata-kata yang positif yang mudah dimengerti. Jangan terlalu panjang kalau kesepakatan kelas. Supaya apa? Supaya mereka tahu kalau peraturan kelas itu betul apa yang dikatakan oleh Pak Hadi sama Pak Wahyu. Itu seakan-akan siswa tertekan. Kenapa tertekan? Karena dengan peraturan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti ada dendam di antara siswa dan guru. Nanti ujung-ujungnya ban motornya kempes yang guru. Soalnya apa? Itu aturan hanya dibuat oleh satu orang atau hanya dibuat oleh guru saja, tidak dengan kesepakatan secara bersama. Kadang-kadang kita juga mempunyai peraturan sekolah, gitu, peraturan sekolah, tetapi tidak ditempel di tiap kelas. Kan kebanyakan siswa itu tidak tahu, hanya tahunya saja masuk jam 7, hanya itu saja, dan pulang jam sekian. Siswa kebanyakan hanya tahu seperti itu saja. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Itu merupakan peraturan. Untuk apa peraturan tersebut? Untuk apa? Untuk dipatuhi. Nah, penggunaan masker ini untuk dipatuhi, yaitu untuk kesehatan, seperti itu. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kita ambil kasus yang tadi dari Pak Asep. Ya, itu merupakan dari keselamatan berkendara harus memakai helm. Nah, selain memakai helm, tetapi ternyata Pak Asep itu masih takut dengan polisi. Kenapa? Itu tidak mematuhi peraturan negara. Kenapa?
tidak memiliki SIM. Itu merupakan peraturan yang harus kita patuhi, dasarnya dari hukum negara kita. Nah, seperti itu kasus yang tadi kita udah tahu gitu. Itu merupakan peraturan beda dengan keyakinan kelas. Kita bayangkan ya kalau ada keyakinan negara, itu semua berkumpul. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas berisikan beberapa aturan yang telah disepakati bersama antara murid dengan guru sebelum memulai proses pembelajaran. Keyakinan kelas dibuat dengan suatu kata atau kalimat positif untuk membangkitkan motivasi positif. Apa tujuan keyakinan kelas? Keyakinan kelas berfungsi sebagai salah satu cara guru dalam melatih tanggung jawab, khususnya tanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah kita buat. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Hadi itu betul. Apabila siswa ada yang melanggar, itu tahu konsekuensinya akan seperti apa. Akan seperti apa konsekuensinya. Jadi siswa itu melatih dirinya sendiri gitu. Melatih dirinya sendiri karena apa? Karena tanggung jawab dia. Kan kita sudah sepakat, dia yang membuat, kita yang sudah menyepakati. Jadi dia itu tahu. Nah, dari mulai sekarang kita harus belajar sebagai guru yang dibanggakan murid. Seperti apa? Ya, kita harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, gak mungkin kan kita di zaman yang serba digitalisasi itu menggunakan pendidikan yang zaman dahulu seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas. Adapun langkah-langkah yang akan dibuat keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Contohnya, misalkan bulan kemarin membuat keyakinan kelas itu secara bersama dengan anak atau langsung dibuat. Nah, itu dibuat secara bersama-sama itu merupakan kesepakatan kelas. Nah, kita sharing saja. Nanti kalau belum buat secara bersama dengan anak supaya dia tahu aturannya dan konsekuensinya akan seperti apa gitu. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Kita ulas, kita bahas keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita udah ajukan. Yang ketiga, guru dan siswa memilah dan keyakinan kelas yang penting saja. Jangan misalkan belajar sambil minum dan makan. Kalau sambil minum nggak apa-apa. Kalau sambil makan kan tidak konsentrasi. Nah, kita pilih yang baiknya, yang positifnya. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Buatlah menjadi kalimat positif dan simpel yang mudah diingat oleh siswa. Jangan yang terlalu panjang saja, tetapi yang simpel tapi semuanya mencakup gitu. Yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Apabila sudah dicek semua, kita kesepakatan gimana? Ini udah sepakat? Sepakat. Kalian sudah siap untuk menyepakati kesepakatan kelas ini? Siap. Nah, nanti kalau kamu melanggar akan tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, seperti itu. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, kemarin saya sudah melakukan segitiga restitusi dengan kelas 4 yaitu dengan ARPA. Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Harus mandiri dan bertanggung jawab. Apa yang dia langgar itu harus ada tanggung jawabnya dan ada konsekuensinya. Tahapan segitiga restitusi itu terbagi menjadi 3. Ada menstabilkan identitas. Itu contohnya seorang siswa yang selalu membolos sekolah. Dia ditanya terus kenapa tidak sekolah. Wah, itu ditanya terus. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah itu contohnya siswa sering terlambat ke sekolah. Kita tanya, kamu tahu nggak
apa yang kamu lakukan itu salah? Iya Pak, tahu. Kenapa? Saya terlambat terus. Nah, itu merupakan validasi tindakan yang salah. Jadi ditanya dulu kesalahannya apa gitu. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini kita terakhir menggali ke akarnya. Nah, siswa yang suka melanggar, pasti di sini siswa bolos pelanggar, siswa terlambat pelanggar. Kita dari awal dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan keyakinan kelas itu kita coba peragakannya. Kemarin saya lokakarya kedua itu mencoba mempraktikkan dari tadinya saya tidak tahu, oh ternyata seperti ini ya keyakinan kelas itu gitu. Budaya positif itu dalam segi restitusi dari siswa misalkan terlambat. Kemarin itu saya mengambil kasus terlambat dan ada yang menyorakinya gitu. Itu saya ambil kasus seperti itu. Kenapa kamu terlambat? Karena saya membantu orang tua. Kamu tahu nggak masuk jam berapa? Tahu Pak. Terus kamu tahu nggak konsekuensinya akan seperti apa? Nah, terus ditanya terus siswa. Nah, kalau sudah tahu, untuk kedepannya kamu akan seperti apa? Saya akan tepat waktu. Nah, seperti itu. Itu merupakan segitiga restitusi. Cuma kita tidak menyadari saja. Kemarin ada yang ribut, ada yang berkelahi. Kenapa kamu berkelahi? Terus alasannya seperti apa? Cuma kita hanya menggunakan validasi tindakan yang salah saja, hanya menggunakan ini saja, tidak menanyakan keyakinan kelas. Tidak. Kenapa? Karena kebanyakan guru itu kita tidak membuat keyakinan kelas. Tapi kalau sudah membuat keyakinan kelas, kamu tahu nggak kalau berkelahi itu hal yang tidak baik? Terus kamu sudah melanggar keyakinan kelas apa misalkan? Itu misalkan apa ya kalau berkelahi itu? Contohnya kewajiban itu seperti apa? Kewajiban terus menghargai orang lain. Nah itu merupakan keyakinan kelas. Kenapa menghargai orang lain? Lamun seorang nanti tenggel kira-kira nyeri tuh, nyeri Pak. Tah gitu, oke mun batu di tubuh serangan teh nyeri. Tah seperti itu kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Nah, ini contoh yang kemarin saya buat dengan Rehan. Nah, sekolah itu ada. Namun itu bukan pilihan yang baik. Maka Rehan gitu. Jadi Rehan ini yang bebas. Ini sama itu tidak tepat waktu. Hari ini memang tidak ada pekerjaan, namun harus tetap mematuhi kesepakatan yang kita buat. Nah, kamu masih ingat nggak kesepakatan pas kita buat bersama? Apa saja coba kamu yang masih ingat dari kira-kira? Nah, berarti kamu masih ingat kesepakatan pas yang kita buat di kelas. Sekarang apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Baik, sekarang kamu coba latihan. Semoga rekan bisa konsisten untuk dalam 100 karena ini merupakan kesepakatan kelas. Maka sekarang kelas. Nah, itu kasus yang terlambat. Itu saya sudah peragakan atau contohkan kasus yang terlambat. Kasus yang terlambat itu kita berefleksi dengan siswanya untuk tanggapannya seperti apa gitu. Kita menanyakan kenapa kamu terlambat. Dikira saya kasusnya itu setelah semester kan kebanyakan itu kalau sudah semester itu ada bebas atau jeda 3 hari ya. Nah,
si Rehan ini itu terlambat. Kenapa kamu terlambat? Dikira itu jam bebas. Oh iya, jam bebas. Memang itu jam bebas, tetapi kamu tahu nggak aturan yang pernah kita sepakati? Nah, gitu. Terus kita menanyakan lagi, emang semua siswa itu tidak sempurna, tetapi kita harus tahu permasalahan kita itu dan aturan kita itu, kesepakatan kelas itu. Kita harus menanyakan ke sana gitu, kepada siswa. Nah, nanti kedepannya kamu akan seperti apa? Saya akan disiplin lagi dan agar tepat waktu. Nah, seperti itu. Kita harus menanyakan. Kita itu hanya berada di validasi tindakan yang salah saja. Nah, kalau ada salah-salahnya bulan batur, terus nanti eta unggul. Nah, terus tong dari seperti itu kalau kita itu bager cukup. Itu hanya melaksanakan validasi tindakan yang salah saja, tidak menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini sebelum refleksi, saya ingin berefleksi tentang pembelajaran hari ini dari Bapak Ibu guru. Silakan melakukan kesimpulan atau refleksi secara bersama. Kita di sini namanya apa ya? Diseminasi itu menyebarkan gagasan atau ide. Silakan, ada yang mau berefleksi untuk pembelajaran hari ini? Refleksi, silakan. Kira-kira bulan, saya tanya dulu ya. Ibu Momo dari kelas 1, kira-kira dari 5 posisi kontrol dari penghukum sebagai teman, merasa bersalah, pemantau, dan manajer yang Ibu Momo rasakan seperti apa di 5 posisi kontrol tersebut? Kira-kira Ibu Momo itu di posisinya yang mana gitu? Di 5 posisi kontrol. Kalau saya merasa di penghukum. Soalnya kenapa? Misalkan ada yang salah, silakan push up 3 kali. Nah, kan itu tidak boleh kalau sekarang, kalau pendidikan zaman sekarang, karena pendidikan karakter gitu. Kira-kira Ibu Momo di kelas sebagai apa? Apa merasa bersalah atau teman atau apa gitu? Hah? Penghukum. Kalau Padi, iya penghukum. Kalau Padi kira-kira yang mana? Kalau kelas 1 itu selain penghukum itu ada merasa sebagai teman ya pasti. Ya. Kadang-kadang begini Pak ya, kalau saya dibahas memang awalnya diinterogasi, kemudian kita memberikan pemahaman bahwa pelakunya adalah salah. Kemudian mencoba tadi dikatakan seperti yang saya terapkan sejak sekarang itu sebenarnya bisa, saya juga tidak tahu itu termasuk ranah yang mana itu. Biasanya kan awal tujuan saya itu sebenarnya positif. Contoh masuk di kelas 5, awal masuk ke saya mengatakan tidak tahu apa itu kesepakatan kelas atau apa itu. Bagi anak yang tidak hadir, tujuannya kan positif untuk mengingatkan supaya anak itu rajin belajar. Yang tidak hadir didenda, besarannya saya serahkan kepada murid. Ada yang mengatakan Pak 5.000, ada yang mengatakan 1.000, ada yang 2.000. Itu terserah anak sesuai kemampuan. Itu juga kan merupakan kesepakatan, bukan kita yang memaksa tapi anak tersebut. Ternyata kenyataannya alhamdulillah. Jadi motivasi ke kelas ke sekolah itu adalah bagus lah itu. Kemudian ada pertanyaan, uangnya untuk apa? Silakan pakai untuk ke sarana kelas atau keperluan kelas. Contoh seperti butuh sapu bisa diambil dari sana. Kemudian kebutuhan apa bisa diambil dari sana. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila anak yang ribut, nah seperti kasus di kelas 5, si Nabila tuh bisa maca. Nabila kenapa dia bisa maca? Pulang mohon mana? Kan Nabila itu bisa maca kalau semuanya. Nabila mengapa kami belajar setempat? Mengapa dengan insya Allah mungkin orang diajar.
Orang kan bertipe yang saya rasakan awal-awalnya dia nah di Sukasari di situ sare gulunya pas kumaha itunya sampai budak tuh bisa baca diangkat. Ternyata kemungkinan kalau kita analisa bisa wae kemampuan anak anu kurang, kemungkinan anak nganggur, kemungkinan beberapa faktor. Dia tanya keluarga tidak memperhatikan sebab kan anak tanggung jawab kita sebagai orang tua, tapi anak sendiri dibiarkan begitu saja. Pokoknya istri nah, bahkan beberapa sedikit Nabi bilang kumaha untuk kayak besi Nabi bilang bahwa kamu kita baca surat atau itu bisa baca sesuai apa tak dijawab dirina ayat motivasi merupakan memang badai diajar itu merupakan bukan masuk ranah mana itu saya juga tidak tahu itu masuknya ke ranah apa itu tadi itu ada motivasi eksternal Pak, ada motivasi eksternal karena ada dorongan. Contohnya apa, apabila saya melanggar itu akan ada apa gitu, tetapi dari situ ada juga keterkaitan dengan segitiga atau keyakinan kelas Pak. Contohnya apa, itu sepakat bahwa yang terlambat atau yang tidak pikir itu seperti itu semuanya keterkaitan Pak. Maksudnya ke motivasi eksternal yang tadi Bapak tadi udah masuk belum motivasi eksternal? Ya, seperti itu Pak. Soalnya itu kan ada potongan dari Bapak gitu. Tapi ada juga keyakinan kelasnya. Berarti yang motivasi eksternal itu kan ada datang dari luar ya, berarti ya yang diperintah, yang meniru orang lain sehingga termotivasi dari diri sendiri. Berarti kalau motivasi dari diri sendiri berarti intrinsik pribadi ya? Iya. Makasih Pak. Iya. Silakan Pak Ohim kelas 6 yang sudah hampir mandiri siswa-siswanya itu posisinya di guru seperti apa sih? Biasanya saya itu dalam penggunaan buku, tetapi dari awalnya itu hukuman itu berdasarkan kesepakatan. Misalnya saya ambil contoh, kalau saya mengasihkan PR kepada anak, misalnya 5 soal, ada kesepakatan dulu, yang tidak mengerjakan besoknya PR-nya akan ditambah 2 kali lipat menjadi 10 soal. Tapi yang paling dunianya adalah sebagai penghukum, tapi hukuman itu berdasarkan kesepakatan ketepian kita. Iya, berarti tidak secara fisik ya, tidak secara fisik, tetapi itu ada konsekuensinya apabila tidak melakukan. Nah, ini untuk guru muda Pak Alif. Nah, berbagi pengalaman Pak Alif bagaimana memegang mic dalam forum diskusi ini. So, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih jadi guru tuh kadang menjadi teman untuk siswa dan kadang juga menjadi pemantau. Kalau misalkan jadi teman biar cepat akrab gitu Pak. Kalau pemantau yang melihat dari segi karakter siswa yang sedang menulis atau mengerjakan soal seperti apa, takutnya kan tidak ada yang tahu gitu Pak. Iya, terima kasih Pak Alif. Cukup. Iya, kalau kelas rendah itu harus bisa sebagai teman, harus itu. Soalnya tetapi harus sebagai teman itu Pak Alif jangan sampai anak dikecewakan oleh gurunya. Nantinya siswa itu akan ada bekas luka. Oh, ternyata Pak Alif itu dibalik yang kebaikannya tetapi keburukannya lebih jelek lagi. Nah, jangan seperti itu Pak Alif ya. Silakan untuk Pak Iwan, PAI yang tahu semua karakteristik siswa seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara dasarnya bahwa manusia itu adalah membutuhkan kasih sayang. Tadi yang telah CGP bahas tentang ada kata kasih sayang. Tetapi di dalam kasih sayang itu kadang kita sebagai guru, terutama saya pribadi itu kadang sering kurang peka. Misalkan si A sebenarnya membutuhkan kasih sayang, tapi kita hanya fokus kepada si B. Misalkan maaf dalam tanda kutip anak tersebut mempunyai fisik yang
berbeda atau kelainan dengan yang lainnya. Padahal ada yang fisiknya sempurna tetapi dia membutuhkan kasih sayang. Tetapi di satu sisi lagi yang menjadi tantangan bagi saya, bagaimana adil terhadap anak. Itu yang susah bagi saya. Jujur bagi saya itu adil terhadap anak. Kadang kita kalau mungkin kepada anak yang karakternya bandel, nakal, kita si guru itu akan lebih menjauh. Biasanya seperti itu. Tetapi ada juga yang misalkan kepada anak yang pintar, si guru semakin dekat. Apalagi anak tersebut berprestasi. Itu kebanyakan seperti itu yang saya tahu. Terus dari restitusi yang saya dapatkan tadi dari Bapak CGP, bahwa tujuan dari restitusi itu adalah tentang memperbaiki kesalahan dan bagaimana menciptakan solusinya. Jadi intinya menurut saya kita boleh melakukan hukuman ataupun ancaman, tetapi di dalamnya tidak ada paksaan. Salah satunya yang tadi Bapak CGP bilang, bahkan dengan melotot saja itu sudah tidak boleh. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Iwan bahwa ya betul sekali kita suka mengabaikan orang-orang yang di bawah rata-rata, hanya mengandalkan di atas rata-rata. Itu sudah pernah saya alami, bahwa mereka juga butuh kasih sayang Pak Iwan. Ya betul sekali bahwa saya juga pernah mengalami asal Korea gitu, ngajarkan ia tuh bisa, ngajarkan ia tuh bisa. Kalau kita sebagai guru yang sabar dan ikhlas, bagaimana ya anak supaya bisa membaca? Kalau kita itu rajin dan ikhlas gitu, beri buku bacaan dari merangkai, terus mengetahui kata, insya Allah semua pasti bisa. Tetapi kebanyakan guru itu, apa yang dikatakan Pak itu betul, hanya dekat dengan orang yang pintar saja dan jauh sama orang yang suka berkelahi dan yang di bawah rata-rata. Betul sekali. Untuk Ibu Ulan yang suka ngajar di kelas 3, bagaimana perasaannya di disiplin positif ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari tentang dan menyimak tentang modul 1.4 ini, sebelumnya saya juga sudah mempelajari ya. Alhamdulillah setelah mempelajari ini, yang tadinya saya seorang guru yang penghukum, setelah mempelajari ini saya jadi apa itu namanya, dapat menyelesaikan masalah secara motivasi, memunculkan motivasi yang tadinya motivasi eksternal menjadi motivasi internal, dengan memposisikan saya sebagai manajer kelas, terus teman bagi mereka. Ya itu saja. Terima kasih bahwa dari tadinya dorongan dari guru menjadi kesadaran diri dari siswa, itu bagus sekali. Dari tadinya, soalnya kenapa? Soalnya guru itu mengetahui karakteristik siswa. Nah, bagaimana kita mendorong siswa? Nanti kalau sudah didorong oleh kita, siswa itu muncul intrinsiknya. Wah, saya punya kelebihan dan saya akan mengasah terus. Nah, semodel itu ya, Bu. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu Kepala Sekolah, bagaimana posisi kontrol selama di sekolah, baik di rumah, di sekolah, dan kepada guru kita semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai kepala sekolah ya, kepala dari guru, pernah mengalami bertahun-tahun menjadi guru ya. Pengalaman saya itu mengajar itu biasanya di kelas atas ya. Jadi
di kelas bawahnya cuma beberapa kali, itu juga karena terbentur tidak ada yang lebih dewasa katanya. Tapi untuk kesemuanya saya mengajar itu di kelas atas, seringnya di kelas atas, kelas 4, 5, 6 ya. Kalau dulu kalau sebelum ada kurikulum merdeka ini ya, jadi peraturan memang dibuat oleh guru. Jadi peraturan itu adalah namanya tata tertib kelas ya, ada tata tertib kelas, ada tata tertib sekolah ya. Tetapi dengan kemajuan teknologi dan perubahan kurikulum, sekarang diganti dengan namanya kesepakatan kelas. Jadi kalau dulu yang membuat peraturan itu adalah guru ya, jadi tidak siswa hanya menjalankan peraturan tersebut, dan kalau misalkan melanggar ada konsekuensinya, yaitu dihukum ya, ada hukuman. Hukumannya itu tidak berdasarkan keinginan siswa, tetapi guru yang membuat. Jadi misalkan kalau anak terlambat, masuk kelas, hukumannya seperti apa, guru yang menentukan. Tapi untuk sekarang lebih bagus ya, karena anak akan lebih tertantang. Misalkan anak tersebut dengan guru membuat kesepakatan kelas, kalau misalkan terlambat, apa hukumannya, apa yang akan saya akan melaksanakan ini. Berarti guru tersebut ya tidak memaksakan kehendak, tapi ada keinginan dari diri sendirinya anak tersebut untuk lebih giat lagi, karena ketakutannya bukan dari hukumannya, tapi dari dirinya sendiri juga ada kesadarannya. Tetapi ada juga mungkin kelemahannya. Yang kelemahannya itu pasti adalah ada kelebihan, ada kekurangan ya. Untuk kelemahannya mungkin kesepakatan kelas itu mungkin kalau misalkan anak tersebut tidak ada dari dirinya sendiri, tidak ada timbul, guru tidak bisa memaksakan harus begini karena tidak ada dasar hukumnya kalau misalkan. Nah, untuk yang saya rasakan dulu, memang saya itu sebagai seorang penghukum ya. Penghukum itu misalkan dipanggil anak yang melanggar, hadir tengah laksanakan tugas, nah tuh sok berdiri misalkan 15 menit, atau misalkan bebersih ya, dulu seperti itu. Tetapi untuk sekarang sebagai kepala sekolah, yang saya rasakan harus mempunyai jiwa yang penyayang juga harus dikeluarkan ya. Saya rasakan di sekolah sini karena anak-anaknya tidak terlalu seperti di kota ya. Kalau di kota sudah dirasakan beberapa sekolah, anak antara kehidupan di kota dengan kehidupan di kampung berbeda ya sifatnya juga. Jadi di sini itu tidak perlu mengeluarkan power yang kalau misalkan dulu sempat ya di satu sekolah ada sampai kata-kata kasar keluar karena tidak begitu, tidak menurut. Tapi untuk di sini itu yang lebih bagusnya itu yang dipakai adalah sebagai tadi ya teman ya. Jadi anak tersebut dibawa ngobrol, di obrolannya kudu dicarikan dampak dasar di diamanya. Dan karena karakter anak tersebut juga di sini sudah kelihatan bahwa anak-anak di sini itu kalau misalkan diberi sedikit tekanan aja ya pasti menurutnya. Jadi dibiasakan. Kalau saya rasakan di sini kan dipanggil, cek, kasep, gelis, tekenin ya, tekenin itu langsung. Kalau di sini, jadi kita ya situasinya itu kalau menurut saya disesuaikan dengan keadaan lingkungan juga boleh ya. Tetapi kalau di sini dibiasakan seperti itu, nanti akan kemudian diberi pengarahan seperti tadi, ya nanti akan timbul dorongan dari kita memberikan arahan dari luar. Kemudian nanti anak tersebut akan timbul dengan sendirinya dari dalam itu, yaitu dari intuisi dirinya sendiri. Nah, kita juga dalam melakukan disiplin positif ini bisa juga jadi manajer dari sekolah. Itu yang jadi manajer itu harus, itu bukan ini lagi, dari dulu juga sudah ditekankan bahwa kalau kepala sekolah manajer di sekolah, kalau guru itu manajer di kelas. Jadi kita budayakan disiplin positif ini yang dibiasakan sekarang. Coba mulai dari yang tadi setelah dipaparkan beberapa
ya. Berarti yang lebih bagus itu yang coba kita pilih. Kita bisa dari awalnya itu misalkan dari memanggil sebagai teman. Kalau misalkan tidak bisa anak tersebut tidak berubah, bolehlah mengeluarkan power kita sebagai guru, yaitu dengan penghukum. Karena kalau misalkan anak tersebut sudah bandelnya melebihi dari rata-rata, kalau tidak dihukum tidak akan turun, jadi boleh dikeluarkan. Jadi tapi sebisa mungkin kita pilih yang lebih cocok dengan lingkungan anak, dengan apa biasakan seperti itu. Itu saja mungkin dari saya sebagai kepala sekolah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru ya, karena sudah kelihatan. Jadi alhamdulillah anak-anak di sini itu ya kedisiplinnya sudah ada, mulai dari datang pagi, pulang juga. Kalau dulu di sini ya Bu ya, kalau sebelum ada foto dulu adan teh bel, jadi adan pasti bubar dan tinggalin diceritakan ente bubar langsung. Kalau sekarang kan tidak ada perintah dari guru, alhamdulillah ini sudah berubah ya sesuai dengan kemajuan. Dan untuk selanjutnya ya ini kan lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dibudayakan disiplin positif itu bukan hanya di kelas tapi di luar kelas juga. Itu saja mungkin dari saya sebagai kepala sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan atau cukup? Silakan. Silakan. Dari pengalaman ya, jika pertengkaran terjadi di luar kelas misalkan, dan kondisinya ketika guru datang ke sana sudah menjadi tontonan anak-anak tersebut. Jadi tontonan. Sedangkan kedua murid yang bertengkar tidak mau diajak ke ruangan tertutup untuk proses restitusi. Iya. Bolehkah secara terbuka melakukan restitusi di hadapan teman-temannya atau tidak? Nah, untuk kasus tersebut itu pas waktu di sekolah kan? Di sekolah, ya. Nah, di sana boleh saja Bu. Soalnya kenapa? Soalnya biar mereka tahu apa yang dilakukan itu salah. Soalnya kan kita sebagai guru tidak boleh memaksakan. Misal kemarin Deris ada ribut dengan orang kelas yang lain, kan itu tidak mau diajak, ya. Kan itu tidak mau diajak ngobrol di ruangan, di ruangan. Nah, di sana saya langsung diobrol, cek. Saya langsung di tempat di lokasi. Nah, kalau Deris, iya Pak, siapa? Nah, itu dia itu kesalahannya menyadari bahwa itu salah, itu boleh. Nah, kenapa? Boleh diumum biar mereka yang ada di sana tahu bahwa yang dilakukannya itu salah. Mungkin itu Bu. Terus ada lagi? Apakah lebih efektif proses restitusi dilakukan secara tertutup atau terbuka? Kalau lebih efektifnya itu secara tertutup. Kenapa? Soalnya itu kita menggali masalah dia, kenapa ada keributan. Nah, itu secara tertutup itu berarti kalau dua orang dipanggil dua-duanya dari si A dulu. Kalau sudah si A beres, nanti ke si B. Betul enggak? Validasi masalahnya seperti apa? Validasi tindakannya seperti apa? Nanti kalau sudah melakukan validasi tindakan bahwa itu salah, kamu tahu nggak keyakinan kelasnya seperti apa? Kan itu menjawab, iya Bu, itu saya melanggar menghargai teman atau orang lain. Nah, kedepannya ingin seperti apa kamu kedepannya? Saya siap disiplin dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Kan kalau ngobrol langsung itu secara berdua atau kalau ribut itu berarti 6 mata itu secara bisa lebih efektif dibandingkan di luar. Karena di luar kenapa? Banyak alasan-alasan yang timbul. Contoh, kunaon jeung anu di luar, jeung anu ditaruh kapten, udah seetan. Pasti banyak
beragam alasan. Tetapi kalau kita ajak ke ruangan, kan enak. Apakah betul nggak yang dikatakan si B? Ya kalau betul, itulah validasi tindakan yang salah. Kalau udah kita menggali validasi tindakan yang salah, kita tanyakan keyakinan kelas yang pernah kita buat. Seperti itu, Bu. Berarti proses restitusi lebih efektif dilakukan secara tertutup ya Pak? Iya, di ruangan. Kalau di SD kan itu tidak punya ruangan BK, tidak punya ruangan guru BK. Nah, kita lakukan secara dari hati ke hati. iya, ya langsung saja ditanyakan gitu. Soalnya kan itu di Jadi ruangan. 3 tahapan dari segitiga restitusi itu lebih efektif, lebih lebih tersusun kita untuk menjalankannya. Iya, soalnya kan ditanya dulu ya dari awal dulu, menstabilkan identitas dulu. Kenapa kamu, nah gitu. Terus Secara nanya, bertahap ya Pak? iya secara bertahap. Nanti kalau sudah tahu, nah emang dia itu salah karena kita itu sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Tetapi kamu tahu nggak, misalkan kesalahan itu kamu ya, melanggar keyakinan kelas. Nah, jadi bertahap. Kalau sudah tahu, ya saya hargai, saya hormati kamu melanggar tata tertib atau keyakinan kelas. Nanti kedepannya harus lebih. Nah, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup, terima kasih. Kesimpulan dari saya mau menyimpulkan dari Ibu Kepala bahwa karakter siswa itu gimana lingkungan sekitar. Apabila lingkungan sekitar itu baik, maka ke bawahnya juga akan lebih baik lagi. Selain di lingkungan sekitar, kita juga sebagai guru itu harus mengikuti 3 asas pendidikan. Ingat Suntulodo, Ingmadya Mangkarso, dan Tuturi Handayani. Guru itu harus digugu dan harus ditiru. Kalau gurunya ngomong kasar, pasti siswa juga akan mengikuti. Kalau gurunya tidak disiplin, pasti siswa juga akan disiplin. Pasti maling-malingkeun we ada bapak lagi baju lagi dikeluarkeun. Nah, seperti itu. Kalau kasar, da bapak lagi kasar wae. Nah, seperti itu. Mulai dari sekarang, bagi guru yang belum mempunyai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, silakan belajar secara bertahap. Saya juga mulai belajar dari pengalaman, karena guru yang berharga itu adalah dari pengalaman. Kalau sudah cukup dari saya, mudah-mudahan kedepannya kita menjadi guru yang menjadi panutan bagi siswa kita semua. Apabila kita menjadi guru yang tidak dibanggakan oleh siswa, kita berefleksi, apa sih kesalahan saya? Nah, mulai dari situ kita akan belajar menjadi guru yang terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.